Beberapa bulan terakhir ini, pasar laptop di Indonesia itu dibanjirin sama laptop-laptop di harga 10 jutaan. Soalnya nih, memang belakangan ini para pelajar atau para pekerja nih yang baru masuk kerja itu mencari laptop yang ada di kisaran harga tersebut. Nah, untuk menarik perhatian para pelanggan, vendor itu harus pinter-pinter mencari apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pelanggan. Salah satu contohnya ini Acer dengan mengeluarkan laptop terbarunya. Di samping saya ini udah ada Acer Swift 3 AMD Ryzen 4000 series terbaru dari mereka. Kalau kata mereka nih, laptop ini memiliki fitur-fitur yang memang sedang dicari oleh para pelajar atau pekerja. Nah, penasaran kan bagaimana rasanya menggunakan laptop ini? Kalau misalnya kalian penasaran, simak video ini sampai habis. Salah satu keunggulan dari Acer Swift 3 AMD Ryzen 4000 adalah bentuknya yang ringkas dan ringan. Dan saat kami bilang ringkas dan ringan, kami tidak bercanda. Soalnya, laptop ini hanya memiliki bobot 1,2 kg saja. Meski ringan, namun Acer masih menggunakan bodi metal untuk membuat laptop ini tetap kokoh. Meski menggunakan layar 14 inci, tapi ukuran bodi dari laptop ini sangat kecil. Soalnya, layarnya ini bezelnya cuma 5,5 mm. Hal ini membuat rasio dari layar ke bodinya itu di atas 80%. Dan soal ketebalannya nih, laptop ini juga sangat ramping. Soalnya nih, pas laptop ini ditutup nih sahabat tech ya, ini ketebalannya cuma 16 mm. Jadi kalian nggak usah khawatir nih ngebawa laptop ini di tas yang ukuran cukup kecil karena laptop ini memang cukup kecil dan tipis. Panelnya pun sudah menggunakan layar beresolusi 1080 pixel atau Full HD. Dan untuk panel, Acer menggunakan panel IPS yang dapat menampilkan warna yang sangat baik. Bagi kalian yang butuh akurasi warna, layar ini sudah memiliki color gamut 72% NTSC. Dimensinya yang kecil pun tak membuat laptop ini datang dengan performa apa adanya. Acer memilih menggunakan prosesor AMD Ryzen Mobile 4000 series. Prosesor ini diklaim memiliki performa 40% lebih baik jika dibandingkan dengan pendahulunya. Dan di harga 10 jutaan, Acer memilih menggunakan prosesornya yang nggak tanggung-tanggung, yakni Ryzen 5 4500U. Seperti diketahui, prosesor ini memiliki 6 core dan 6 thread yang pastinya dapat melahap multitasking dengan sangat mudah. Prosesor AMD Ryzen 5 4500U ini memiliki kecepatan dasar 2,3 GHz dan memiliki kecepatan boost hingga 4 GHz. Jadi, bukan hanya dapat digunakan untuk bekerja saja, tapi laptop ini juga tangguh untuk diajak melakukan render video. Selain CPU-nya yang kencang, di AMD Ryzen 5 5400U ini juga sudah memiliki VGA terintegrasi. Jadi, kalau misalnya kalian nih habis kerja atau belajar seharian, ya malamnya bisa lah kita main-main game kayak titel e-sport seperti misalnya CSGO atau Dota 2. Dan kalau misalnya kalian penasaran nih dengan benchmark dari laptop ini, kalian bisa lihat datanya berikut ini. Seperti yang bisa kalian lihat, performa dari laptop ini cukup baik. Bahkan, Acer Swift 3 AMD Ryzen 4000 series ini dapat bersaing dan bahkan mengungguli laptop lain yang ada di pasaran dengan harga yang sama. Sudah gitu, suara kipas yang dihasilkan tidak terlalu kencang karena laptop ini memang cukup dingin. Jadi, kita tidak akan terlalu mengganggu orang lain saat menggunakan laptop ini di ruang publik. Selain prosesor dan layar, ada beberapa hal lain yang penting bagi para pelajar dan para pekerja. Hal itu adalah networking. Soalnya kan selama WFH ini, kita tuh benar-benar tergantung sama internet untuk belajar dan bekerja. Di laptop ini, Acer juga sudah menyematkan sebuah Wi-Fi card yang super kenceng. Soalnya nih, kecepatan dari Wi-Fi 6 itu memiliki kecepatan 9,6 GB per second. Itu sekitar 3,5 kali lipat lebih cepat jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal layar, soal prosesor, soal konektivitas. Nah, tadi kan udah kita membahas soal prosesor, layar, sama satu lagi konektivitas. Bagaimana dengan daya tahan baterainya? Untuk laptop ini nih, Acer itu mengklaim bahwa Acer Swift 3 AMD Ryzen 4000 series ini bisa bertahan hingga 12 jam. Dan dalam pengujian kami nih, menggunakan laptop ini untuk bekerja dengan Wi-Fi on dan kecerahan layar sekitar 80%, laptop ini ternyata bisa bertahan di angka sekitar 10 jam saja. Dan saat melakukan pengetesan baterai ini menggunakan pengujian mandiri, kami menggunakan laptop ini untuk bekerja dengan state-nya itu Wi-Fi-nya on dan kecerahan layar sekitar 80%. Nah, dari pengujian kami, laptop ini bisa bertahan sekitar 10 jam. Jadi ya kita nggak usah lah ya bawa-bawa charger terlalu banyak kalau misalnya harus bekerja di luar ruangan. Saat berbicara mengenai pemakaian, kami pun sangat terkesan dengan laptop ini secara overall.
Keyboardnya pun sangat nyaman untuk digunakan dan tidak membuat tangan dan jari lelah meski telah digunakan dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, audionya juga cukup lantang sehingga dapat memberikan pengalaman multimedia yang cukup mengesankan. Nah, tak ketinggalan nih, di laptop ini juga nggak mau kalah sama smartphone. Kan sekarang smartphone itu udah mendukung fast charging ya. Nah, Acer Swift 3 AMD Ryzen 4000 series ini juga sudah menggunakan teknologi fast charging. Misalnya nih, kalian lagi buru-buru terus baru ngecas laptop ini setengah jam. Kalian jangan khawatir, soalnya hanya dengan mengisi daya 30 menit saja, kalian sudah dapat menggunakan laptop ini selama 4 jam. Dan terakhir nih, kalau misalnya kalian merasa performanya udah bagus ya kan, layarnya udah bagus, baterainya udah bagus, lama gitu kan pemakaiannya, ada fast charging juga. Tapi bagaimana dengan aplikasinya? Setiap pembelian Acer Swift 3 AMD Ryzen 4000 series, kalian akan mendapatkan Microsoft Home and Student 2019 secara gratis. Kalau misalnya kalian penasaran, software itu harganya 1,7 juta. Jadi kalau misalnya kalian membeli laptop ini yang harganya cuma 10,9 jutaan aja, rasanya nggak bakal rugi. Nah, itu dia tadi sahabat tech ulasan kami mengenai Acer Swift 3 AMD Ryzen 4000 series. Nah, kalau misalnya menurut kami nih, laptop ini bisa menjadi salah satu yang kalian bisa pertimbangkan untuk membeli laptop di kisaran 10 juta. Nah, gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian punya komentar atau misalnya punya pertanyaan, kalian bisa kok langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga buat like dan subscribe YouTube Tech ID. Sampai jumpa di video selanjutnya.